Alhamdulillah, alhamdulillah dzakiri man dzakarahu wa zaidi man syakara. Ahmaduhu wa syukuruhu wa usallimu khaira alayhi kullah. Wa salli wa sallimu ala nabiyyihi wa tarahdi an alihi wa sahabatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa khaba man tagha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu ingat kepadanya, sehingga dengan ingat kepadanya kita akan tertuntun dan dimudahkan dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Suci. Oleh karena itu amal-amal yang diterima oleh Allah, yang sampai kepada Allah adalah yang bersih, yang suci. Makanya dalam ibadah, terutama ibadah sholat itu syaratnya harus bersuci. Miftahus sholat itu kunci sholat adalah bersuci. Pun begitu dengan diri kita, kalau bersih dan suci, maka itulah yang sampai hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci, maka yang sucilah yang bisa menyerumpainya. Tak mungkin yang Maha Suci menerima yang kotor dan yang hina. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus berjuang untuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela yang ada pada diri. Kita harus benar-benar mensucikan diri kita, baik itu jiwa, hati dan raga, agar benar-benar bertemu atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali berkata, untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi suci bersih, bagaikan cermin yang dapat menerima cahaya Tuhan, maka perlu perbaikan akhlak. Maka untuk mencapai tujuan agar berjumpa dengan Allah, kita butuh dengan ilmu yang mengajarkan otak atau pikiran belaka, tetapi harus melalui amaliyah, latihan dan perjuangan terus-menerus dalam membersihkan diri dan mensucikan diri hingga akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Artinya, maka barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal-amal yang saleh, memperbaiki akhlak, dan janganlah ia mempersekutukan apapun dalam beribadah kepada Allah, bersih dari segala kotoran-kotoran hawa nafsu. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Di kulli syai'in saqalatun wa saqalatul qalbi dzikrullah." Bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada alat untuk mensucikan atau yang membersihkannya, dan alat untuk mensucikan hati itu ialah zikrullah. Jadi dari hadis Rasulullah SAW di atas, salah satu cara atau jalan untuk mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati, termasuk untuk membersihkan diri dari maksiat lahir dan batin, maka perlu menenggelamkan diri dalam zikrullah, sehingga nantinya dapat sampai ke hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun sesuai dengan pertanyaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kepada Rasulullah SAW. Qala Ali bin Abi Thalib, "Qultu ya Rasulullah, ayyu tariqati aqrabu ila Allah?" Manakah jalan atau cara yang sedekat-dekatnya mencapai Tuhan? Faqala Rasulullah SAW, "Zikrullah." Rasulullah SAW bersabda, tidak lain daripada zikrullah. Nah, jadi sangat jelas salah satu jalan atau cara untuk mensucikan diri baik hati, jiwa dan raga, dan jalan yang terdekat untuk mencapai Tuhan itu adalah dengan melazimkan atau menambahkan zikrullah, baik itu zikir secara lisan atau secara lahir maupun zikir secara sir atau rahasia. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, orang yang selalu dalam zikrullah
selalu ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Allah SWT berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Adakah sesuatu yang lebih besar nilainya daripada seseorang yang diingat oleh Allah? Sungguh beruntung mereka yang mendapatkan kedudukan yang demikian. Selain daripada itu, orang yang selalu dalam zikrullah itu hatinya akan selalu dalam ketenangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Demikianlah khutbah yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita sehingga diri kita selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillahi wa ala alihi wa mawala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Barakallahu lakum fil ayati wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin.